Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai chapter selanjutnya dari bahasan akuntansi keuangan menengah, yakni terkait sekuritas yang bersifat dilutif. Bagaimana kita pencatatannya dan bagaimana efeknya terhadap earning per share dan macam-macam nanti kita akan bahas. Saya share screen. Share Windows. Masih sama kali ini kita masih menggunakan buku Giso Wigan and Warfel yang membahas di chapter 16 ini terkait derivative securities and earning per share. Ada beberapa learning objektif pada chapter 16 ini. Yang pertama kita bahas pada kesempatan kali ini bagaimana kita mencatat dan melaporkan terkait derivative securities dan share warrants. Nah, nanti kalau yang bagian kedua nanti kita akan bahas selanjutnya terkait kompensasi dan earning per share. Baik, yang pertama ini terkait penerbitan. Ini akuntansi untuk penerbitan, konversi, dan pemberhentian dari convertible securities. Ada beberapa bentuk convertible sekuritas yang dapat dikonversi. Tapi memang dalam perdebatan itu, dalam diskusi ya, diskursus akuntansi, itu sebenarnya masih terus berkembang sebenarnya. Makanya sering saya sampaikan bahwa Pak akuntansi itu adalah suatu pernyataan, sehingga suatu laporan keuangan itu dinilai tidak benar atau salah. Tidak seperti matematika seperti itu. Tetapi wajar atau tidak. Jadi wajar atau tidaknya itu ya berdasarkan pemahaman umum dan atau suatu pernyataan pada negara tertentu. Yang mana di Indonesia adalah PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, should companies report this instrument as a liability or equity? Contohnya ya, ada share option, kemudian ada convertible securities, ada preference share. Contohnya yang sering saya bahas itu preference share. Dia itu kayak dalam tanda kutip setengah liability, setengah equity. Kenapa setengah liability? Karena dia ada seperti bunga, yang mana itu adalah misalnya 6%. 6% dari, iya, 6% dari nilai terbawanya nominal value-nya, par value-nya. Seperti itu. Jadi kan seperti bunga. Tapi kalau yang normal seperti apa namanya capital stock biasa ordinary, dia itu tidak mengharuskan seperti bunga liability seperti itu. Sehingga murni begitu. Convertible securities misalnya ya, convertible securities di sini misalnya ada bond. Bond dengan hak dengan opsi untuk dapat dikonversi menjadi suatu share. Nah, itu nanti masuknya liabilitas atau ekuitas. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di sini. Next, kita lihat. Oh, nggak bisa. Break dulu. Oh, ya. Nah, convertible debt. Kita akan bahas yang pertama terkait bond yang dapat dikonversi. Bond which can be changed into the other corporate securities are called convertible bonds. Kenapa ada convertible bond? Dia itu untuk menambah perusahaan menerbitkan convertible bond itu, mohon maaf, tentu untuk menambah daya tawar suatu bond. Misalnya bondnya ini nggak laku-laku nih di pasaran, ya udah kita buat convertible bond deh, gitu. Nah, ada benefit of a bond, jadi guaranteed interest and principal. Tetapi plus ada yang kedua ini privilege of exchanging it for shares. Jadi kalau yang membeli bond itu enak, udah dapat yang apa namanya interest dan nanti prinsipalnya di akhir. Tetapi juga bisa dikonversi loh untuk menjadi ordinary share, misalnya seperti itu. Jadi suatu ketika kalau kita berinvestasi pada suatu perusahaan dalam bentuk convertible debt, misalnya perusahaan ini bagus kinerjanya, kita bisa mengkonversinya, nah, gitu, untuk mendapatkan benar-benar hasil yang lebih besar daripada sebatas interest yang kita dapatkan dari bond yang kita pegang. Nah, gitu.
Jadi ada opsi. Tapi kalau ternyata perusahaan gitu-gitu aja kinerjanya ya udah kita tetap pakai yang bunga atau interest yang jelas kita dapatkan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu enaknya untuk convertible debt. Ini tadi udah kita bahas. Reason corporation issue convertible debt yang pertama ada to raise equity capital without giving up more ownership control than necessary. Jadi nggak nambah share, tapi dapat duit gitu, seperti bond biasa. Tapi obtain debt financing at cheaper rates. Nah ini tadi, karena uh, ada komponen convertible di situ, pasti itu lebih menarik. Ketika lebih menarik, otomatis pembeli akan mau membelinya dengan harga murah. Cheaper rates artinya bunga yang dibayarkan oleh perusahaan nggak semahal kalau tanpa opsi untuk konversi. Nah, convertible debt komponen, sebagaimana tadi kita sekilas membahas, dia itu sebenarnya saat ini itu debt, tapi dia itu bisa jadi dikonversi jadi ekuitas. Sehingga dia itu ada semacam compound instrument, ada instrumen yang ekuitasnya dalam suatu convertible debt. Tentu kalau debt-nya dia liabilitas, tetapi ada convertible, dia bisa dikonversi, otomatis dia ada compound instrument, yang mana itu adalah bagian dari equity komponen. Kita gunakan apa? Yang kita gunakan adalah metode with and without to value compound instrument. Cara penghitungannya, fair value convertible debt at date of issuance. Jadi lakunya berapa itu? Ketika kita perusahaan menjual convertible debt, lakunya berapa debt pada waktu issuance, dikurangi fair value of liability component at date of issuance based on present value of cash flow. Yani ini kembali, kalau kita kembali ke pelajaran chapter yang 14, jadi cash flow yang akan perusahaan keluarkan untuk interest, untuk akhir tahun, untuk akhir termnya, katakanlah 5 tahun, itu di present value kan. Nah, ini sekilas saja mengingatkan present value kalau yang uh, apa namanya, yang utama present value dari yang 5 tahun, yang kuponnya itu pakai sekali single sum. Dan kalau present value yang untuk instrumen, untuk maksud saya untuk interestnya tiap tahun itu pakai, ya betul, pakai yang annual kayak gitu. Jangan lupa. Jangan salah nanti pakai faktornya begitu teman-teman. Nah, setelah di present value kan, dibandingkan itu dikurangi dengan digunakan untuk mengurangi fair value of convertible debt yang kita lakunya perusahaan menjual tadi berapa. Nah, bedanya antara lakunya suatu convertible debt dikurangi fair value yang telah kita hitung tadi, itulah yang menjadi komponen ekuitas. Nah, dicatat menjadi komponen ekuitas. Nah, ini tadi udah ya. Jadi first, determine the total fair value of convertible debt saat ini, totalnya. Kemudian yang kedua, second, determine liability component tadi dengan cara present value. Kemudian finally subtract, dikurangkan. Sehingga itulah yang hasilnya untuk equity component. Kita lihat contoh. Roche issue 2,000 convertible bonds at the beginning of 2022. The bonds have 4 years, jadi 4 tahun, dengan stated rate-nya adalah 6%. Ingat, jadi 6% ini yang nanti kita present value-kan pakai annual, gitu. Jangan pakai annual dengan berapa? 4 tahun, N-nya 4 tahun. Kemudian interest-nya, market rate-nya berapa? Ini, di bawah ini 9%. Gitu. And are issued at par with face value of 1,000 per bond. The total proceeds received. Nah, ini teman-teman. Total proceeds received from issuance of the bonds are 2 million. Jadi ini fair value untuk jadi suatu convertible bondnya itu adalah 2M. Nah, tinggal 2M nanti ini kita kurangkan dengan hasil present value yang akan kita lakukan untuk yang komponen liabilitasnya. Fair value dari pokoknya, maksudnya present value dari pokoknya
dan ditambah present value dari anuitas 6%-nya per tahun. Sehingga kita akan mencatat, oh ini ada. Jadi kita akan mencatat 6%, berarti 6% dari prinsipalnya kan 2 juta nih, 2 juta maksudnya. 2 juta ini kan 6%-nya 120 yang dibayar secara annual tiap tahun. 120 ini di present value kan dengan biasa tabel 4 atau anuitas. Kemudian yang 2 juta ini di present value kan sekali. Nah, itu dengan tabel 62 atau tabel single sum. Ketemu di sini di bawah teman-teman. Present value principal 1,4 juta. Present value interest payment adalah 300.000. Sehingga ketemu present value of the liability component 1,8 juta. Nah, tinggal dikurangkan langkah terakhir. Convertible debt kita tadi lakunya adalah 2 juta tadi. The total process received from issuance of the bonds are 2 juta otomatis. Tinggal 2 juta kita kurangkan dengan 1,8 juta ketemu 194.000. Inilah komponen dari ekuitas suatu convertible debt. Pencatatannya gimana? Jadi kalau normal biasa untuk penerbitan bond itu kan kita cash pada bond payable. Ini tinggal nambah aja. Di bawahnya bond payable kita tambahkan share premium conversion equity senilai 194.000. Nah, namanya terserah teman-teman, yang jelas jangan share premium ordinary karena untuk menandakan bahwa ini masih dalam bentuk konversi dan belum dikonversi. Jadi share premium conversion gitu aja juga nggak apa-apa lah. Gitu. Kemudian, nah, if repurchase at maturity. Jadi ada repurchase at maturity dan tidak ini. If the bonds are not converted at maturity, ternyata ini investor nggak mengkonversi ini sampai maturitasnya tadi 4 tahun ya. Roche makes the following entry to pay off the convertible debt holders. Jadi kayak bond biasa teman-teman, dibayar biasa. Jadi bondnya dibayar pada maturitasnya, yakni 2 juta, pada cash yang kita bayarkan senilai 2 juta. Kalau ada yang kalau ada yang bertanya kok nggak di ini, kalau kok nggak di konversi sama pemegang debt-nya Pak gitu. Ya bisa aja, itu karena pertimbangan macam-macam, baik dari sisi pemegangnya, mungkin dia nggak pengen memiliki, atau memang perusahaannya kinerjanya nggak terlalu bagus, sehingga nggak menghasilkan dividen yang menarik bagi pemegang debt tersebut, sehingga nggak dikonversi. Sehingga pada akhir tahun keempat kita bayarkan, perusahaan bayarkan senilai cash, senilai prinsipalnya senilai 2M. Kemudian gimana terkait pencatatan sebelumnya? Di sini kan kita mencatat 194 nih. Nah, ini udah jadi share premium. Nah, ini kalau secara normal dia itu bisa tetap kayak gitu dibiarkan atau dipindahkan jadi share premium ordinary account. Kenapa bisa dipindahkan? Karena udah habis masa konvertible tersebut. Sehingga sebenarnya ya jadi satu kesatuan suatu bentuk share premium. Kayak gitu, teman. Gitu, teman-teman. Jadi kalau boleh saya cerita, ingat teman-teman, ada sisi aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini, pas pertama kali, itu kan seperti kita menjual suatu bond dalam bentuk untung ya gitu. Dalam bentuk untung. Karena 6% itu tadi adalah di bawah dari 9%. Nah, kayak gitu, ya kan? Kemarin 6% itu di bawah 9%. Otomatis di sini itu sebenarnya ada untung sehingga ada share premium. Tapi dalam bentuk dia itu adalah eh dalam bentuk dia itu bukan diskon, maksudnya share premium dalam bentuk dia itu untung. Untung itu kalau teman-teman jurnal itu normalnya itu ada di kredit, ya betul. Tapi di sini nggak bisa kita catat sebagai gain on conversion, nggak bisa. Kenapa? Karena ini adalah suatu bentuk konversi yang mana itu tidak masuk dalam laporan laba rugi, tapi dia itu udah masuk menjadi bagian dari ekuitas. Jadi di sini nggak ditulis gain on issuing bond payable, nggak ada seperti itu. Tetapi dia udah masuk langsung share premium.
Nah, ketika masa tahun keempat ini nggak diapa-apain, nggak dikonversi, otomatis share premiumnya ya sebenarnya normalnya ya dimasukkan ke share premium ordinary account. Tapi kalau dalam buku ini, kalau dibiarkan aja katanya nggak apa-apa, ya monggo aja. Tetap dalam bentuk conversion equity account, monggo aja. Jadi kalau saya pribadi lebih suka dipindah ke share premium ordinary account, biar nggak terlalu banyak macam-macamnya. Dan nggak terlalu banyak nanti notes di financial statement. Tinggal di disclose secara umum aja di situ. Nah, kemudian ada bentuk yang kedua misalnya conversion of bond at maturity. Misalnya nih ceritanya kalau tadi nggak dikonversi sama pemegang bondnya. Ternyata ini contoh yang kedua ini dikonversi. Kok bisa dikonversi Pak? Gitu. Misalnya nih pada akhir-akhir tahun keempat si investor menilai suatu perusahaan ini mempunyai sustainability yang bagus terkait dividennya. Wah ini aku nggak mau ketinggalan nih kayak gitu. Ya udah aku konversi nih supaya aku bisa dalam tanda kutip menikmati perusahaan ini, kinerja perusahaan ini. Otomatis pada tahun keempat, beliau memutuskan untuk mengkonversinya. Jurnalnya bagaimana? Jurnalnya sama, tinggal cash yang kita bayarkan kepada si pemegang saham, pemegang bonnya diganti dengan share capital senilai yang tertulisnya berapa. Nah, kita lihat di soalnya di sini tertulis share capital di sini interest is payable annually udah. Each bond is convertible into 250 ordinary share with a par value of 1 gitu. Jadi ada setiap bond ini kan 1000 bond itu bisa dikonversi menjadi 250. Par value-nya itu 1 gitu. Nah, sehingga pencatatannya bond payable kita debit, kita hilangkan 2 juta, kemudian share capital ordinary itu adalah menjadi 500.000. Nah, share premium ini kita hilangkan, share premium conversion equity senilai 194 kita hilangkan dan sisanya aja, teman-teman. Pokoknya kalau share premium ordinary ini tinggal sisanya aja terakhir senilai 1694 kayak gitu. Ya, teman-teman. Nah, kemudian ada yang model yang lain lagi. Konversinya ini conversion of bond before maturity. Jadi ada kalanya tadi kan yang contoh pertama kasusnya itu tidak dikonversi. Contoh yang kedua tadi dikonversi pada akhir periode. Contoh yang ketiga ini baru tahun kedua ini dikonversi. Pertimbangannya apa? Tadi pertimbangannya, oh ternyata ini kinerjanya perusahaan ini udah baik di tahun kedua. Dan aku juga ingin menikmati lebih banyak daripada sekedar interest 6% kayak gitu, interest 120.000. Ternyata kalau dari dividennya dari 500.000 share capital yang aku miliki, misalnya aku konversi kayak gitu, itu ternyata lebih dari 120.000. Pertimbangannya si pemegang debt konversi. Otomatis dia mengkonversinya di tahun kedua. Kayak gitu. Gimana nih ceritanya? Journal entry-nya sama. Jadi jurnal entry-nya bond payable-nya kita lihat di tahun kedua nilainya berapa. Ini di tahun kedua dia nilainya adalah carrying amount of bond itu adalah 1894, ya kan? 1894. Sehingga ini yang kita hilangkan. Kita hilangkan itu maksudnya kan sebelumnya kan kita tiap tahun kan membuat ini ingat tiap tahun misalnya ini tahun 2022 nih 31 Desember 2022 kan teman-teman menjurnal nih ingat menjurnal amortisasi diskon amortize-nya adalah 42. Sehingga yang awalnya 1805 udah naik menjadi 1848. Kemudian di tahun kedua nambah lagi 46332 sehingga di akhir tahun kedua menjadi 1894. Sehingga 1894 inilah yang harus kita debit atau kita hilangkan. Dia kan kredit ini saldo normalnya kan liability. Ya, kita debit senilai 1894. Kemudian kita debit lagi, kita hilangkan lagi share premium. Conversion equity-nya dari awal kan masih sama, 194. Nah, pada apa? Pada share capital yang akan diperoleh oleh pemegang bond menjadi share capital senilai
500.000. Tinggal ini share premium ini adalah sisanya. Jadi teman-teman terakhir naruh di share premium ordinary itu. Jadi itu teman-teman. Dimanapun teman-teman menjurnal, kalau teman-teman bingung, pokoknya share premium ini terakhir. Nah, there is no gain or loss on conversion before maturity. Jadi nggak ada gain atau loss. 194-nya ditransfer to share premium. Kemudian, nah ini ada bentuk yang lain lagi. Tadi dikonversi. Lah ini nggak dikonversi ini teman-teman. Yang pertama kan nggak dikonversi kasus 1. Kasus 2 konversinya di akhir tahun. Kasus 3 konversinya tengah tahun. Lah ini ada repurchase before maturity. Nah, kenapa bisa repurchase? Ya, ini tergantung ini perusahaan itu ada pertimbangan kenapa harus repurchase kayak gitu. Misalnya dia punya duit banyak daripada dia membayari tiap tahun 6% bunganya, ya udah aku repurchase aja, aku beli. Bisa aja kayak gitu macam-macam. Gimana jurnalnya kita lihat. Eh, Pertinent information related to this conversion is as follows. Jadi masih sama ya ininya kasusnya tadi. Kemudian fair value of convertible debt including both liability and equity components based on market price. Oh ini di repurchase-nya di tahun ke 2023 teman-teman. Ini acuannya ini teman-teman. Saya baca dulu deh. Kemudian Roche determines the fair value of the liability component of the convertible bond at December 31st 2023 and then subtract. Nah, sama sebenarnya with and without juga. Jadi dihitung dulu fair value of liability komponennya dari suatu convertible bond. Kemudian dikurangi dengan fair value of convertible bond issue including the equity component to arrive at the value of the equity. Sama sebenarnya with and without juga. Jadi dari fair value convertible bond kemudian dikurangi dengan fair value liability component. Nah, perbedaannya itulah yang dianggap sebagai eh, dianggap sebagai nanti kita lihat the difference between the consideration allocated to the liability component and the carrying amount of the liability is recognized as gain or loss. Jadi nanti dihitung dulu dari sisi liabilitasnya itu kalau ada perbedaan antara antara carrying amount yang ini yang tabel ini ya teman-teman. Ini tahun ke 2023 ini 1894 ini antara carrying amount of the liability component as a gain or loss. Jadi kalau ada perbedaan itu menjadi gain atau loss. Nah, kemudian the amount of consideration relating to the equity component is recognized as a reduction in equity. Nah, kalau ada perbedaan dari hubungannya dengan equity komponen itu direcognize sebagai pengurang dari equity, pengurang share premium. Kayak gitu. Kita lihat. Masih dengan contoh yang di depan, kita contohnya di sini fair value of the convertible debt. Fair value dari convertible debt-nya, including both liability and equity, pada market price yang sama itu adalah 1965. Kayak gini nih, harganya itu 1965. Artinya kalau mau membeli, kita harus membayar ya 1965. Kalau perusahaan itu perusahaan mau membeli lagi convertible debt yang udah dia issued sebelumnya 2 tahun sebelumnya itu adalah 1965. Kemudian ada informasi lagi the fair value of the liability component. Tapi kalau liability component doang tanpa unsur convertible debt adalah 1904. Nah, senilai 1904 ini sebenarnya dari this amount is based on computing the present value. Dari present value dari non-convertible bond with 2-year term. 2-year term which corresponds the shortened time to maturity of the repurchase bond. Jadi kan tinggal 2 tahun lagi tuh ke depan. 2 tahun lagi itulah yang di present value kan. Kayak gitu. 2 tahun present value. Maksudnya kayak gitu. Kan 4 tahun tadi udah jalan 2 tahun. Berarti sebenarnya tinggal 2 tahun yang di present value kan, yakni senilai 1904. Kemudian dari acuan tadi,
Yang pertama itu adalah gain or loss on liability component and adjustment to equity. Jadi gain on loss-nya itu diakui. Nah, seberapa present value 2 tahun lagi tadi, present value dari liability component untuk 2 tahun lagi dibandingkan dengan carrying value yang di tabel sebelumnya udah kita buat. Nah, gitu. Udah di soal tadi present value of liability component 31 Desember itu adalah 1904, sedangkan di tabel sebelumnya carrying value liability kita adalah 1894, otomatis harus loss. Ada diakui loss 10.436. Kok loss kok bukan gain? Ya, teman-teman logikanya kayak gini. Kita carrying value catatan kita itu 1894. Tapi kita harus membeli senilai 1904 gitu teman-teman. Jadi kita membelinya lebih mahal, itu namanya loss kayak gitu. Kemudian kita next determine any adjustment on the equity. Nah, perlu ada kita adjust juga dari sisi equity-nya. Gimana caranya? Tadi ya, untuk yang with equity component fair value-nya tadi di soal di sini adalah 1965. Artinya kita belinya itu 1965 loh. Gitu. 1965. Kita tulis 1965. Padahal less fair value of liability component. Fair value liability component mekanisme with and without sebagaimana diinformasikan di soal tadi ya sudah kita hitung di atas juga ini adalah 1904. Nah, otomatis fair value of equity component at December 31st. Jadi without debt component itu harusnya adalah 60/100. Kayak gitu. 60/100 inilah yang kita gunakan untuk mengurangi sebenarnya kita berkurang dari share premium kita. Tapi nggak diakui sebagai loss. Yang diakui sebagai loss itu hanya dari sisi ekuitas, dari sisi liabilitas. Ya ini lihat tadi yang kita bahas, liabilitas, fair value liabilitas dikurangi dibandingkan dengan carrying value di tabel kita. Sedangkan yang di sisanya itu diakui sebagai equity, pengurang dari ekuitas. Sehingga jurnal entry-nya cash yang kita bayarkan untuk membeli debt kita, perusahaan ya kita ini, adalah 1965. Otomatis ini teman-teman jurnal dulu cash-nya kita bayarkan 1965. Sedangkan bond payable carrying amount, carrying value di tabel kita di akhir tahun kedua adalah 1894. Disinilah kita jurnal 1894 debit sehingga bond payable kita jadi 0. Nah, ini nanti yang udah kita hitung loss-nya kita taruh di sini 10.436. Sedangkan share premium conversion equity-nya kita kurangi 60/100. Kayak gitu, teman-teman. Nah, teman-teman ada kalanya tadi udah kita bahas tiga macam ya. Ada macam-macam 4 atau 3 ya tadi. Yang pertama tadi nggak dikonversi, yang kedua dikonversi akhir periode, yang ketiga dikonversi tengah periode, yang keempat dibeli lagi sama perusahaan, yang kelima ini modelnya induced conversion, dipaksa. Nah, dalam tanda kutip dipaksanya nggak bisa dong, maksa harus kamu misalnya kamu kalau nggak mengkonversi ini aku tembak gitu, aku bom. Nggak kayak gitu. Nah, ini memaksanya dengan cara sweetener gitu. Sweetenernya yang legal ya. Sweetenernya jangan yang sogok-sogokan. Maksudnya kayak gitu. Issuer wish to encourage prompt conversion. Issuer offers additional consideration called a sweetener to induce conversion. Sweetener ini ya dianggap sebagai ini. Sweetener is an expense of the current period. Sweetener ini ya dianggap sebagai expense, teman-teman, pada periode berjalan. Nah, gitu. Ada berbagai pertimbangan ya perusahaan. Karena misalnya udah nggak mau lagi aku bayarin eh interestnya gede banget, ya udah kasih sweetener lah gitu. Orang dividen kita juga nggak jelek-jelek amat, siapa tahu dia mau gitu. Dari hasil diskusi dengan pemegang debt, oh iya, seharga sweetener berapa dia mau melepas debtnya untuk dikonversi menjadi suatu share gitu. Contohnya, Helloid
has outstanding 1 million par value convertible debenture convertible into 100,000 ordinary shares. When issued, Haloid record share premium conversion equity 15. Haloid jadi Haloid ini memiliki kontrak ya, memiliki kontrak outstanding itu 1 M convertible debenture. Nah, yang bisa dikonversi jadi 100.000 ordinary share. Itu. Nah, ketika diissued, dia merecord share premium, jadi equity komponennya untuk conversion ini adalah 15.000. Haloid menginginkan untuk reduce, nah benar kan, Haloid ini kebanyakan bayar interest, aku ingin mengurangi lah itu annual interestnya. Untuk melakukan itu, Haloid sepakat untuk membayar kepada pemegang convertible debenture tadi sweetener, sebuah sweetener senilai adalah 80.000. Jadi kalau mau agar si pemegang convertible debenture tadi mau mengkonversi harus membayar 80.000 nih si Haloid. Inilah yang akan diakui sebagai expense. Sehingga teman-teman di sini teman-teman caranya gimana nih biar nggak bingung. Teman-teman ini sebenarnya bisa dijadiin 2 gitu ya teman-teman ya. Ininya jurnalnya. Nah, tapi aku bahas yang jadiin 1 dulu ya. Jadi teman-teman di sini lihat bond payable kita itu adalah 1 M. Itulah yang awalnya kredit kita debit. Itu di debit senilai 1 M. Nah, kemudian expense-nya berapa, Pak? Sweetener-nya 80.000. Teman-teman catat juga. Sweetener 80.000. Kemudian dari jurnal sebelumnya itu adalah dia itu mengkredit share premium conversion equity 15.000 tulisannya. Karena udah dikonversi, di sini induced conversion tadi, dia itu yang sebelumnya kredit di debit senilai 15.000. Nah, kemudian teman-teman jurnal di kreditnya apa? Di kreditnya jadi share capitalnya. Share capitalnya berapa? Di sini tertulis debenture-nya dapat dikonversi menjadi 100.000. Teman otomatis menjadi share capital ordinary 100.000. Sedangkan uang yang dikeluarkan untuk membayar expense-nya adalah cash. Di sini berapa? Cash-nya tadi dibayar 80.000. Sweetener-nya tadi, expense tadi. Sehingga sisanya menjadi share premium. Sisanya ya teman-teman, gitu aja. Pokoknya sisanya berapa? Atau teman-teman, Pak aku nggak mau jadi kayak gini ribet. Jadi 2 aja Pak. Ini boleh. Jadi teman-teman keluarin expense dulu. Jadi sebelum konversi itu kan bayar dulu tuh si perusahaan kepada si pemegang convertible debenture. Otomatis bayarnya berapa? Conversion expense pada cash senilai 80.000. Itu. Sedangkan jurnal yang kedua nanti teman-teman tinggal share premiumnya, bond payable-nya senilai berapa, share premiumnya senilai berapa di soal, kemudian pada kreditnya share capital. Sisanya masuk ke share premium. Nah, gitu aja tuh. Biar lebih mudah ya. Jadi 2 boleh. Nah, tadi udah kita bahas terkait convertible debt. Selanjutnya, sekuritas yang bentuk preference nih, teman-teman. Yang convertible juga. Ingat, di bahasan sebelumnya kita bahas preferred shares. Itu bisa sifatnya itu ada yang kumulatif. Kemudian itu ada yang non-kumulatif. Ada yang partisipatif, non-partisipatif. Ada juga yang bentuknya convertible. Ada non-convertible. Ya, yang convertible ini gimana? Convertible preference share include an option for the holders to convert preference share into a fixed number of ordinary share. Jadi dia punya preferensi untuk memindahkan menjadi sesuatu sejumlah berapa gitu pada menjadi ordinary share. Di mana itu diketahui biasanya teman-teman bisa lihat di notes to financial statement itu. Konvertibelnya senilai berapa? Kalau di laporan posisi keuangan perusahaan, misalnya perusahaan gede itu paling tertulis convertible cumulative preference share 6%. Gitu. Ini konvertibelnya menjadi berapa? Itu di notes to financial statement tertulisnya. Umumnya kayak gitu. Nah,
Convertible preference share are reported as part of equity. Oh, iya, preference share kan otomatis di equity ini ya pasti convertible-nya juga as part of equity. Beda dengan yang tadi, kalau debt, convertible debt tadi kan eh, apa namanya, satunya liabilitas, satunya ekuitas. When preference shares are converted or repurchased, there is no gain or loss recognized. Itu teman-teman ya. Jadi no gain or loss. Kita lihat contohnya. Morse issue 1000 convertible preference share yang memiliki par value-nya 1. Kemudian share tersebut harganya laku 200. Nah, teman-teman kalau kayak gini baca kayak gini langsung kepikiran tuh. Cash yang didapat itu adalah 200. Itu otomatis cash debit 200.000. Kenapa 200.000? 200 kali 1000 convertible. Gitu. 1000 preference share. Gitu, otomatis langsung di otaknya. Jadi ketika teman-teman baca udah ada di otak kayak gitu, nanti mudah teman-teman bayanginnya. Oh, debitnya ini, oh kreditnya ini, gitu. Nah, kemudian share capital preference senilai 1000. Kemudian sisanya apa? Karena ini bukan preference share biasa, teman-teman nulisnya di sini ada share premium conversion atau preference share premium preference conversion itu juga boleh. Yang jelas teman-teman harus ngasih tahu kalau ini adalah suatu conversion. Gitu, ada tulisannya conversion. Senilai sisanya gitu aja, teman-teman. Kemudian if each share is subsequently converted into 25 each ordinary share to par value, the fair value of jadi cerita yang pertama ini kalau conversion itu dilakukan. Nah, kalau conversion itu dilakukan, sehingga teman-teman tinggal hilangkan yang teman-teman kredit sebelumnya. Di sini kan teman-teman kredit share capital sama share premium. Dikonversi otomatis ini ya hilang. Kredit berarti ya di debit. Itu di debitnya senilai yang sama. Sehingga debitnya share capital preference senilai 1000 dan share premium conversion equity 199.000. Lakunya berapa? Lakunya berapa ya sesuai ketentuan, yaitu par value-nya 2, par value-nya 2, each ordinary share itu menjadi 25, berarti kan tadi berapa lembar? Sini kan 1000. 1000, jadi 1000 lembar kali 25. Karena kan 25, yang ini kan converted into 25, bisa jadi 25 each ordinary share. Gitu, jadi 25 untuk setiap satu lembar. Ya, setiap satu lembar preference share sebelumnya. Convertible preference share. Jadi dikalikan 25 kali 1000. Kemudian parnya berapa? Parnya 2. Ya, dikalikan 2 per lembar ordinary share. Sehingga ketemu 50.000. Sisanya menjadi share premium ordinary 150.000. Teman-teman, ini sisanya ya share premium. Gitu aja. Nah, ini ceritanya nggak di ini teman-teman. Oh iya, sekilas sedikit teman. Nah, di sini hati-hati teman-teman. Di sini ada tulisannya that have a fair value of 410.000. Jangan sampai kekecoh. Nanti teman-teman takutnya angkanya yang dipakai ini 410.000. Enggak teman-teman, ini enggak dipakai. Yang dipakai itu adalah acuan konversi dari preferred ke ordinary-nya itu aja. Enggak usah dipakai yang 410.000. Takutnya nanti teman salah nih. Jadi share premiumnya nanti di sini 410 kurangi 50. Kemudian share premiumnya atas ini juga enggak segini. Itu salah ya teman-teman. Jadi hanya mengacu pada seberapa besar suatu preferred share bisa dikonversi menjadi ordinary share. Nah, beda cerita kalau itu repurchase. Nah, repurchase dibeli lagi. Kenapa bisa dibeli, Pak? Ya banyak hal. Misalnya tadi ya misalnya perusahaan punya duit banyak. Ya perusahaan nggak mau lah terbebani sama model preference kayak gini.
bisa dibeli dengan misalnya tulisannya fair value-nya 410.000, maka tinggal teman-teman pikirin. Kalau di repurchase berarti kan bayar perusahaan. Otomatis cash yang dikeluarkan perusahaan berapa? 410.000. Cash keluar berarti dia itu dikredit 410.000. Nah, kemudian teman-teman yang didebit apa? Yang didebit ya yang teman-teman catat awal ini. Share capital preference sama share premium conversion equity. Senilai ini 1 sama 199. Kalau sekilas teman-teman lihat kan rugi ya. Dia dapat cash 200.000, repurchase-nya 410.000. Tapi ya itu rugi itu bisa bisa relatif gitu. Kebijakan perusahaan mungkin memang demikian yang terbaik untuk membeli untuk repurchase preference share convertible-nya. Nah, ini teman-teman tinggal share capital preference 1000 sama share premiumnya yang udah kita catat di depan tadi 199. Sisanya ingat nggak ada gain or loss ya teman-teman. Nggak ada gain or loss. Sehingga di sini masuknya pasti ke return earning. Return earning 210. Itu teman-teman. Itu untuk learning objektif yang pertama. Sekarang kita menginjak ke learning objektif yang kedua. Bagaimana terkait share warrant sama share warrant issued with other securities? Nah, sekilas teman-teman nanti juga baca lebih lanjut di sumber-sumber lain ya. Warrants are sertifikat. Jadi suatu sertifikat warrant ini teman-teman. Untuk pemegang warrant tersebut untuk bisa membeli suatu share pada harga tertentu. Kemudian periodenya juga tertentu. Itu makanya warrant ini memiliki nilai untuk diperjualbelikan. Gitu. Waran yang dipegang inilah menjadi hak bagi pemegang waran untuk membeli suatu share pada periode misalnya warannya masa berlakunya 10 tahun gitu, 10 tahun. Umumnya waran ini situasinya itu ada 3 nih. To make the security more attractive. Jadi untuk lebih membuat sekuritas itu lebih atraktif. Kayak gitu. Kenapa atraktif? Karena biasanya price-nya itu yang di waran itu lebih murah. Misalnya di pasaran harganya 30. Kalau kamu pemegang waran ini, kamu bisa membeli harga 20 katakanlah. Kan menarik kayak gitu. Nah, sehingga orang mau membeli waran. Kemudian existing shareholder have. Nah, ini otomatis existing shareholder tetap memiliki preemptive right to purchase ordinary share. Ini tentu masih tetap ya untuk mempertahankan posisi kepemilikannya supaya misalnya tetap 50% kayak gitu. Waran ini juga bisa to executive an employee as a form of conversion. Jadi bisa jadi kompensasi untuk employee atau eksekutif supaya dia misalnya nih dia eksekutif udah banyak mengetahui seluk-beluk perusahaan, rahasia-rahasia perusahaan, cara main perusahaan. Kalau sampai orang eksekutif atau bahkan karyawan biasa tapi dia memegang data besar, data yang sangat penting. Kemudian kalau bayangkan kalau dia itu pindah ke perusahaan lain yang sama pada industri yang sama, itu kan sangat sangat bahaya dalam tanda kutip untuk persaingan usaha perusahaan tersebut. Sehingga untuk menjaganya dikasih sesuatu kompensasi. Salah satunya waran. Meskipun kemarin sudah kita bahas bisa bentuk dividen, eh bisa bentuk pemberian saham, sama nih waran juga kayak gitu. Bisa waran, waran kan beli, bisa jadi dikasih kayak gitu. Ini contohnya yang kali ini kita bahas waran. Ini teman-teman baca sendiri. Nah, penggunaannya nanti kita pakai with and without ya teman-teman untuk menghitung waran ini. Dia normalnya 10 tahun. Tapi apa pasti 10 tahun? Nggak pasti ya, terserah warannya tersebut setahun juga boleh. Oke, kita lihatnya. Siemens issued bond with detachable 5-year warrant. Oh, ini warrant issued with other securities.
Nah, waran ini teman-teman ya, waran itu bisa perjualbelikan sendiri, bisa juga dia itu nempel di suatu sekuritas. Nah, ketika nempel di logikanya kayak gini teman-teman. Kalau ketika waran itu nempel di suatu sekuritas, itu bisa menambah daya tarik sekuritas tersebut. Misalnya, kalau dia itu nggak laku perusahaan, misalnya kita punya perusahaan yang nggak laku ini bondnya. Ya udah bondnya ini ditempelin sama waran teman-teman. Ditempelin sama waran yang mana dengan waran tersebut dia bisa menggunakannya untuk membeli share ordinary pada harga di bawah harga pasar misalnya kayak gitu. Itu menarik jadinya bond tadi jadinya jadi menarik kayak gitu. Berbeda dengan yang convertible tadi ya teman-teman ya. Kalau convertible tadi itu dia itu bond yang bisa dikonversi. Kalau ini bondnya nggak bisa dikonversi, tetapi dia punya hak untuk membeli suatu share kayak gitu. Kita lihat Siemens itu menerbitkan bond dengan waran 5 tahun. Asumsikan bahwa warannya itu memiliki opsi untuk membeli ordinary share, par value-nya 5, harganya itu 25, bisa membeli harga 25 ordinary share. Pada waktu itu, padahal ordinary share dari si Siemens itu normalnya terjual 30. Nah, menarik kan? Sehingga orang-orang investor menarik untuk membeli bond tersebut karena dapat bonusan waran. These warrants enable Siemens to price its bond offering with 10 million face value at par with 8. Jadi dengan model ini bond yang ada nempel warannya, Siemens itu bisa menjual bondnya 10 prinsipalnya 10 miliar itu harganya itu 8,75% yieldnya. Yieldnya itu 8,75%. Dia itu quite a bit lower than prevailing rates at that time. Jadi sedikit lebih murah daripada yield yang berlaku pada waktu itu ketika tidak ada warannya. Jadi waran ini bisa meningkatkan daya tawar. Daya tawar ingat kalau bond daya tawarnya ya di yield teman-teman ya. Yang di interestnya. Interestnya ini relatif lebih murah eh, daripada yang lain kalau nggak ada warannya. In this example, Siemens was able to sell bisa menjual seharga 10.200, 10.200.000 untuk bond plus warannya. Padahal nanti dia di akhir tahun 5 year-nya itu bayarnya cuma 10.000 kayak gitu. Dengan harga per tahun dia bayar senilai yield 8,75. To account for the proceeds from this sale, Siemens used the with and without method. Using this approach, Siemens determined the present value of the future cash flow related to the bond, which is 9.7. Jadi teman-teman, sama dengan model perhitungan yang sebelumnya convertible debt, untuk waran yang nempel di debt, itu sama ngitungnya. Debt doang dihitung, kemudian kalau debt plus warannya itu lakunya tadi berapa, ini tinggal dikurangkan. Hasil pengurangan antara debt plus waran dikurangi dengan debt doang, present value dari future cash flow-nya berapa, itulah yang menjadi equity komponen dalam bentuk share premium kayak gitu. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini dapat misalnya ini dapat di sini udah dituliskan ya 97 ini maksudnya ini dari debt komponennya udah langsung present value dari 10 juta. Di sini 10 juta ini di present value kan secara single sum saat ini sama yang sama yang interest yang dia bayarkan tiap tahun di present value kan secara annual. Nah, gitu senilai 97. Sedangkan lakunya adalah 10.200 untuk debt plus waran. Otomatis share yang perbedaan, share premiumnya adalah
10.200 dikurangi 9,7. Ini with and out. Ini teman. Jadi teman-teman tinggal ini equity component of the date, equity component at date of issuance ketemu 492. Sehingga jurnalnya teman-teman, jurnalnya yang pertama ini cash pada bond payable senilai ini aja, senilai 9707.852. Nah, tapi yang ini equity component ini adalah kayaknya ya menjadi share premium warrant. Boleh teman-teman share premium strip warrant gitu dong, boleh. Senilai 492. Sebenarnya ini jadiin satu aja nggak apa-apa ini teman-teman, ini nggak terlalu rumit menurutku. Jadi kita mikirnya, mohon maaf, uang yang kita dapatkan dari suatu penjualan waran plus bond tadi adalah 10.200. Maka kita debit cash 10.200.000. Kreditnya apa? Kreditnya bond payable 9705 dan langsung teman-teman share premium, share waran sisanya yang mana udah kita hitung senilai 49. Begitu teman-teman. Assume investor exercise all 10,000 warrants. One warrant per one ordinary share. Siemens makes the following entry. Jadi asumsikan di exercise ternyata waran tersebut teman-teman. Waran tersebut itu sebelumnya kan dicatat dalam bentuk share premium aja nih. Senilai 492. Kemudian di exercise dengan membayar, dia itu terbeli senilai 10.000 waran. Nah, 10.000 waran untuk kan tadi hitungannya kan tadi di depan one waran per one ordinary share. Satu waran bisa dapat satu ordinary share. Otomatis ordinary share-nya tadi kan kalau di depan ini warannya itu dapat dibeli seharga 25 teman-teman. Padahal bisa jadi pada waktu di exercise itu harganya di atasnya. Either itu 30 atau 40 atau bahkan masih masih malah 25 juga bisa aja. Macam-macam lah pertimbangannya. Ternyata intinya ceritanya di exercise 10.000. Otomatis 10.000 inilah yang kita dapatkan. Nah, 10.000 share, per share-nya lakunya tadi berapa? Ya 25, berarti ketemu kita dapatkan perusahaan ya. Perusahaan dapatkan cash senilai 250.000. Kemudian teman-teman, tadi kan sebelumnya kita udah nyarat waran, itu warannya adalah senilai 492. 492 inilah yang kita hilangkan gitu, karena udah laku. Udah dimanfaatkan oleh pemegang waran. Share premium, share waran 492. Sisanya apa? Share capital, teman-teman. Share capital, ingat, pokoknya kalau share capital itu dicatat pada par value. 10.000 lembar kali par value 5, 50.000. Sisanya, pokoknya ini sisanya aja gitu aja teman-teman. Share premium ordinary 692. Nah, ini tambahan teman-teman. Share waran itu juga bisa dalam bentuk share rights. Existing stockholder have the right. Jadi preemptive right, iya right. Existing shareholder itu secara otomatis ya sebenarnya dia itu memiliki right untuk preemptive untuk membeli newly issued share in proportion to their holding. Nah, price is normally less than current market value. Companies make only a memorandum entry. Jadi nggak ada journal entry, tapi ada memorandum. Cukup memorandum. Oh ini punya hak kayak gini. Terserah nanti di exercise apa enggak oleh pemegang saham saat ini. Gitu teman-teman. Nah, kita learning objektif ketik itu berapa menit ini? Itu untuk yang learning objektif yang pertama dan kedua teman-teman, nanti kita lanjutkan di bagian kedua learning objektif ketiga. Sampai ketemu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.